Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Elisandra Aini dan teman saya Safa Salsabila. Dan saya Fatul Adim. Saya si Yusuf Anafis. Jelaskan tentang kepemimpinan non muslim. Nah, Kamu tahu nggak sih arti kepemimpinan dalam Islam? Jadi kepemimpinan dalam Islam itu adalah orang yang memimpin dari suatu kelompok. Nah, jadi pemimpin dalam Islam itu sangat dibutuhkan. Yaitu karena seorang pemimpin dalam Islam itu seorang yang memegang tanggung jawab yang sangat besar untuk mengayomi, mengatur masyarakat-masyarakatnya atau kaum-kaumnya untuk menjadi yang lebih baik, bukan menjadi yang lebih baik. Sampai-sampai Rasul itu ketika ada tiga orang sahabat, tahu tiga orang sahabat? Iya, tahu. Tiga orang sahabat itu pergi. Nah, Rasul itu menyuruh mereka untuk menjadikan salah satu dari mereka itu seorang pemimpin. Nah, itu saking pentingnya seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu nggak harus orang banyak, satu negara baru ada pemimpin, enggak. Jadi suatu kelompok ataupun kumpulan itu harus ada pemimpin. Terutama apalagi kalau misalnya banyak kayak suatu negara, itu harus ada pemimpin. Kalau misalnya negaranya Islam, maka pemimpinnya harus Islam. Seperti itu. Soalnya Islam itu menganjurkan pemimpin dari agama Islam itu adalah orang Islam sendiri. Paham siapa? Paham? Iya, nggak? paham. Nah, kan kalau di Indonesia itu kan nggak semuanya orang muslim, terus kayak gimana? nah, pemimpin yang adil itu syarat utamanya adalah beriman dan selalu taat menjalankan ajaran agama. Nah, di luar itu udah nggak bisa dibilang yang namanya pemimpin. Soalnya kenapa? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran ayat 28 tertulis la yattahidul mu'minuna wal kafirina awliya'a min dunil mu'minina wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadzirukumullahu nafsan wa innallaha basir. Nah, artinya apa? Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pergaulan Allah. Nah, kenapa sih sebuah negara harus dipimpin dengan orang muslim agar Allah juga membantu dalam segala urusannya kita. Oh, gitu ya. Jadi yang aku tangkap di sini sebaik-baiknya pemimpin itu adalah orang yang beragama muslim. Nah, terus kalau misalnya yang ayat Al-Qur'annya itu kayak gimana? Tadi kan udah disebutin ya. Iya. Itu di dalam surat Al-Imran ayat 28 itu dijelaskan bahwasannya seorang pemimpin bahwasannya kita tidak diperbolehkan untuk memilih pemimpin yang bukan dari orang-orang Islam. Itu kata kuncinya itu di situ ada kata-kata la yattahidul mu'minuna al-kafiruna auliya min dunil mu'minin. Itu salah satunya. Terus yang menjadi asbabun nuzul pada ayat ini itu ada dua riwayat yang menyatakan bahwasannya yang pertama itu dalam tafsir At-Tabari itu menjelaskan ayat ini diturunkan berkaitan dengan Al-Hajjaj bin Amr yang mempunyai teman orang Yahudi, yaitu yaitu mempunyai teman orang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf itu. Dan itu mereka itu menasihati dan berkata, jauhilah mereka dan engkau harus berhati-hati karena mereka akan memberi fitnah kepadamu. Tuh. Terus asbabun nuzul yang selanjutnya yaitu dalam tafsiran Al-Qurtubi itu disebutkan bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu pernah berkata bahwasannya ayat ini turun kepada Ubadalah bin Samit, yang mana beliau itu mempunyai beberapa sahabat orang Yahudi, dan ketika Nabi keluar bersama para sahabatnya itu untuk berperang, Ubadalah berkata pada Rasul, "Wahai Nabi, aku membawa 500 orang Yahudi.
mereka akan keluar bersamaku dan akan ikut memerangi musuh. Maka kemudianlah turun ayat tersebut. Nah itu. Terus dari beberapa ayat ini itu banyak juga ayat yang menjelaskan bahwasannya kita tidak diperbolehkan memilih pemimpin yang non muslim. Itu salah satunya di ayat surat An-Nisa ayat berapa tuh namanya? Surat An-Nisa ayat 89 dan surat Al-Maidah ayat 51 pun begitu pula. Jadi tidak dibolehkannya bagi seorang muslim untuk memilih pemimpin yang non muslim. Jadi setelah saya pahami dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya bahwa kepemimpinan non-muslim sudah sangat jelas tertera di dalam Al-Quran. Contohnya seperti dalam Quran Surah Al-Imran ayat 28 dan juga Quran Surah An-Nisa ayat 89. Nah, kedua ayat itu sangat berkaitan dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 51, di mana di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 51 memiliki arti dan kandungan, yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu, sebagaimana mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai umat muslim diharapkan untuk memiliki seorang pemimpin yang beragama muslim juga, sebagaimana telah sangat jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana apabila kita memilih pemimpin yang muslim, dia juga memahami apa yang dipahami oleh agamanya itu sendiri.